Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam video pembelajaran Sistem Basis Data pertemuan 4 dalam materi Basic SQL. Materi hari ini antara lain definisi data SQL dan tipe data, kemudian menentukan batasan atau constraint dalam SQL, kemudian query dasar pengembalian atau basic retrieval queries dalam SQL, kemudian ada perintah insert, delete, dan update, kemudian ada pernyataan dalam SQL, dan terakhir adalah fitur tambahan dari SQL. Bahasa SQL menjadi standar untuk database relational. SQL itu singkatan dari Structure Query Language. Artinya di sini pengguna dapat menulis pernyataan dalam program aplikasi basis data yang dapat mengakses data yang disimpan dalam 2 atau lebih DBMS relational tanpa harus mengubah subbahasa basis datanya atau SQL-nya. Jadi SQL ini pada dasarnya merupakan bahasa yang dikembangkan dan dipergunakan oleh banyak DBMS sehingga kita tidak perlu lagi mengubah bahasanya saat kita memiliki 2 DBMS atau lebih. Bahasa SQL ini menyediakan antarmuka bahasa deklaratif tingkat tinggi yang artinya sangat mudah sekali untuk dipahami oleh user. SQL juga merupakan bahasa database yang komprehensif. SQL memiliki data definition queries, updates, mendefinisikan tampilan pada database, menentukan keamanan dan otorisasi, bisa juga untuk mendefinisikan batasan integrity, dan untuk menentukan kontrol transaksi, serta bisa menyematkan pernyataan SQL ini ke dalam bahasa pemrograman seperti halnya PHP, Java, atau C++. Kita akan masuk ke dalam bagian 1, yaitu definisi data SQL dan tipe data. Konsep dari SQL ini dimulai dari SQL 2 ya, di mana fungsinya adalah untuk mengelompokkan tabel dan konstruksi lain yang dimiliki oleh aplikasi database yang sama. Nah, dalam beberapa sistem atau DBMS, skema ini disebutnya database. Jadi kalau ada istilah skema itu merujuk pada hal yang sama dengan database. Elemen skema termasuk tabel, tipe, batasan, tampilan, domain, dan konstruksi lainnya seperti pemberian otorisasi yang menjelaskan skema. Di sini contoh penggunaan skema adalah create schema company authorization J. Smith. Nah, itu adalah sebenarnya merujuk pada hal yang sama dengan DBMS dengan create database ya. Jadi kalau teman-teman menggunakan MySQL mungkin sudah tidak asing dengan pernyataan create database terus nama database-nya apa. SQL ini menggunakan konsep katalog atau kumpulan skema. Katalog selalu berisi skema khusus yang disebut dengan information schema yang menyediakan informasi tentang semua skema dalam katalog dan semua deskriptor elemen dalam skema ini. Batasan integritas seperti integritas referensial dapat didefinisikan di antara relasi jika dalam skema yang berada dalam katalog yang sama. Ini adalah contoh-contoh dari SQL. Misalkan untuk create table ya, yang pertama di sini ada create table employee, kemudian employee ini adalah nama tabelnya ya. Dan setelah itu ada kurung buka yang menyatakan di sini ada field-fieldnya, tipe datanya apa, dan constraint-nya itu apa. Contohnya di sini adalah create table employee, yang mana di dalam tabel employee ini akan terdiri dari beberapa field, ada fname, ya, contoh nama fieldnya, dengan tipe datanya varchar 15, dan constraint-nya not null, artinya fname ini tidak boleh di-skip, harus wajib diisi oleh user yang menginputkan datanya nanti. Nah, kemudian setelah kita sebutkan di sini field-field yang diperlukan, di akhir kita bisa menambahkan constraint primary key, atau mungkin untuk contoh yang create table department di sini, kita juga bisa menambahkan constraint unique apabila ada field yang setiap barisnya tidak boleh ada yang sama, bersifat unik, dan kita juga bisa menuliskan foreign key ya, untuk menyatakan bahwa di dalam tabel ini ada field yang merujuk pada tabel yang lain. Berikut ya contoh-contoh untuk pembuatan tabel employee, department, department location, project, works on, dan dependent.
Nah, ini skema database relasional perusahaannya ya, apabila tadi kita sudah bentuk atau sudah eksekusi perintah-perintah create table ini, maka akan menghasilkan skema database relasional perusahaannya sebagai berikut. Jadi kita punya employee di mana primary key-nya adalah SSN yang nanti berelasi ya dengan beberapa tabel, di mana di sini SSN ini berhubungan dengan works on dan dependent yang menjadi foreign key di works on dan dependent sebagai EESSN. Nah, kemudian dia juga berelasi employee ini dengan dirinya sendiri, yaitu dengan SSN ini dijadikan foreign key super SSN, dan DNO ini juga menjadi referensi dari mengacu ya kepada tabel departemen D number ya. Jadi departemen ini punya relasi dengan employee melalui D number yang di departemen menjadi foreign key D no di employee. Dan begitu juga departemen location ini juga dia berelasi dengan departemen, dan juga project P number dia berelasi dengan works on. Nah, ada beberapa tipe data atribut dan domain di SQL. Tipe data numerik digunakan untuk menyimpan data numerik atau angka. Nah, cirinya apa? Cirinya dalam data numerik ini harus bisa dilakukan operasi aritmatika, seperti halnya penjumlahan, pertambahan, pengurangan, dan pembagian. Nah, ada beberapa subtipe data yang masuk ke dalam tipe numerik ini. Antara lain ada tiny integer, ada small integer, yang mana sesuai ya jangkauan dan ukurannya seperti berikut. Kemudian ada medium integer jangkauannya ini untuk menyimpan data bilangan bulat positif dan negatif. Ada integer untuk menyimpan data bilangan positif dan negatif, tapi jangkauannya harus kita perhatikan ya, dengan ukurannya 4 byte. Ada big integer dan lain sebagainya. Kemudian di sini ada float digunakan untuk menyimpan data bilangan pecahan positif dan negatif dengan presisi yang tunggal. Ada double dan real yang membedakannya adalah presisinya ganda. Ada desimal atau numerik yang menyimpan data pecahan positif dan negatif, tapi di sini yang perlu kita perhatikan juga rentangnya ya, atau jangkauannya. Kemudian ada tipe data datetime, ini khusus untuk menyimpan data tanggal dan waktu. Nah, berikut adalah beberapa kelompok tipe data date and time. Ada tipe data date ya, di mana fungsinya adalah untuk menyimpan data tanggal dengan jangkauannya sebagai berikut yang ada di slide ya, dan ukurannya adalah 3 byte. Kemudian time itu untuk menyimpan waktu, date time untuk menyimpan tanggal dan waktu, serta year untuk menyimpan data tahun. Yang berikutnya ini adalah tipe string, tipe data teks, di mana fungsinya untuk menyimpan data teks ya. Ciri utamanya adalah struktur data yang tidak memungkinkan ya untuk dikenai operasi aritmatika, karena ini merupakan tipe data teks atau string. Ini ada pun beberapa yang termasuk ke dalam tipe data string, ada char. Nah, digunakan untuk menyimpan data string yang ukurannya tetap. Jadi kalau kita sudah memastikan kalau data itu ukurannya tetap, silakan menggunakan char ya, di mana jangkauannya adalah 0 sampai 255 karakter. Nah, kemudian ada lagi yang namanya varchar. Digunakannya untuk menyimpan data string dengan ukuran dinamis. Dengan jangkauannya itu ada 2 versi ya. Kalau versinya 4.1 dia sama seperti char, maksimumnya 255 karakter, tapi ketika sudah di-upgrade versinya ke 5.0 maka jangkauannya sudah lebih besar ya. Kemudian ada tiny text di sini untuk menyimpan data teks. Dan ada tipe teks ya, sama ya, medium text dan long text. Hanya yang perlu kita perhatikan adalah jangkauannya. Kemudian ada juga tipe data blob atau biner, yang mana fungsinya biasanya digunakan untuk menyimpan kode-kode biner dari suatu file atau objek. Blob ini merupakan singkatan dari binary large object. Di sini ada beberapa tipe data yang termasuk ke dalam tipe blob. Ada bit, ini tapi adanya sejak versi 5.0.3, dan ada tiny blob ya, yang mana di sini perbedaannya ada pada jangkauannya. Kemudian ada tipe data blob, medium blob, dan long blob. Sama ya, perhatikan juga jangkauannya. Kemudian domain. Domain ini merupakan
nama yang digunakan dengan spesifikasi atribut, memudahkan untuk mengubah tipe data untuk domain yang digunakan oleh banyak atribut. Ini contoh dari sintaks umumnya adalah create domain, misalkan SSN type schar. Kemudian ada juga tipe atau user defined type, didukung untuk aplikasi yang berorientasi objek menggunakan perintah create type. Oke, kita masuk ke bagian kedua, menentukan batasan atau constraint dalam SQL. Seperti yang tadi sudah disinggung di bagian 1 ya, jadi kita bisa menentukan batasan dari setiap atribut apa yang boleh dan tidak boleh pada suatu atribut, serta bisa juga menentukan defaultnya atribut ini apa jika memang itu di skip atau tidak diisi oleh user. Di sini ada pun contoh-contohnya antara lain ada atribut not null, yaitu yang digunakan bisa untuk hampir semua tipe data, fungsinya untuk memastikan bahwa nilai pada kolom tersebut tidak boleh kosong. Ya, jika kita menginput data namun tidak memberikan nilai untuk kolom tersebut, maka akan menghasilkan data error, artinya tidak boleh di-skip. Kemudian ada juga constraint default yang dapat digunakan untuk memberikan nilai default untuk kolom. Nilai default akan ditambahkan ke semua rekaman baru jika tidak ada nilai lain yang ditentukan. Yang berikutnya adalah menentukan kunci batasan integritas referensial ya. Itu ada primary key. Primary key ini kolom secara teori ya, kolom atau kombinasi beberapa kolom yang bisa menentukan dengan tepat ke satu baris data di dalam tabel. Contohnya ID pegawai pada tabel pegawai, kode bagian pada tabel bagian. Nah, contoh pendefinisikan primary key itu bisa menggunakan create table, yaitu create table bagian, misalkan gini ya, kode bagian number 2 constraint PK bagian primary key nama bagian varchar 30. Atau bisa juga kita tidak memberikan constraint primary key pada saat create table, tapi kita berikan pendefinisian primary key dengan perintah modifikasi tabel ya, atau alter table add constraint. Seperti ini sintaksnya. Alter table nama tabelnya apa, add constraint, kemudian nama primary key-nya apa, dan kita kasih statement primary key untuk di kolom apa. Kemudian ada unique, di mana fungsinya untuk memastikan suatu kolom tidak boleh ada yang bernilai sama. Misalkan di sini kita pastikan bahwa email di tabel pegawai itu tidak boleh ada yang sama. Alter table pegawai, add constraint, UKey email ya, unique email. Kalau check itu fungsinya untuk menentukan nilai yang diisikan ke suatu kolom. Contohnya untuk menentukan gaji pegawai minimal 1 juta ya, maka di sini kita bisa add constraint, cek gaji 1 juta, cek gajinya sama dengan 1 juta. Kita masuk ke bagian 3, query dasar atau basic retrieval queries dalam SQL. Query dalam SQL bisa sangat kompleks. Bentuk dasar dari pernyataan SQL, pernyataan select kadang-kadang disebut mapping or select from where block. Dibentuk dari 3 klausa, yaitu pertama select, kemudian from, dan where. Nah, select atribut list ini maksudnya adalah daftar atribut yang nilainya akan diambil atau ditampilkan oleh query. Kemudian from table list. Table list ini adalah daftar nama relasi yang diperlukan untuk memproses query. Artinya di sini kita sebutkan tabel-tabel apa saja asal dari field-field yang tadi kita sudah sebutkan di atribut list. Kemudian where condition adalah ekspresi yang bersyarat yang mengidentifikasi tuple untuk diambil oleh query. Nah, ini query dasar untuk retrieval ya, atau pengambilan data. Di sini contohnya select birth date address from employee where F name sama dengan John and minute B and L name Smith. Maka nanti yang muncul adalah data employee ya tadi ya, yang namanya John gitu ya. Dia akan memanggil tanggal lahir dan alamat karyawan yang bernama John Smith. Kemudian ada query yang berikutnya, memanggil nama dan alamat semua karyawan yang bekerja untuk department. Maka query-nya adalah select F name, L name, address from employee department where date name, research, and date number sama dengan DNO. Nah, yang berikutnya adalah query untuk
Yang kedua, untuk setiap proyek yang berlokasi di Stanford, diminta untuk mencantumkan nomor proyek, nomor departemen, pengontrol, dan nama belakang manajer departemen, alamat, serta tanggal lahirnya. Maka, seperti yang di slide ini ya, untuk query-nya. Select P number, date name, L name, address, birthday date, from. Nah, itu asalnya dari project, department, and employee tabelnya. Dan where, date name itu harus sama dengan date number, and MGR SSN sama dengan SSN, and P location sama dengan Stafford. Nah, tidak jarang dalam beberapa tabel itu ada nama atribut yang sama ya, tapi dia berasal dari tabel yang berbeda. Maka selama atribut berada dalam relasi yang berbeda, harus memenuhi syarat nama atribut dengan nama relasi untuk mencegah ambiguitas. Artinya apa? Ketika kita sebutkan nama fieldnya, pastikan kalau kita juga menyebutkan asal dari tabelnya ya. Jadi contohnya kita mau menampilkan name ini bisa saja ada di departemen, ada di employee. Jadi untuk mencegah ambiguitas tersebut, kita bisa tambahkan di sini employee.name ya. Penggunaan alias, nah ini kita memberikan nama tabel alternatif untuk merujuk ke suatu relasi atau suatu tabel. Ini contohnya kita akan memberikan alias dari tabel employee ya, agar nanti pada saat memberikan query select itu tidak panjang menuliskan tabel asalnya. Jadi kita tuliskan employee SI, employee SS ya. Jadi nanti ketika kita mau melakukan select ya kita tuliskan dia asalnya dari tabel atau relasi yang mana. Kemudian ada juga penggunaan alias untuk mengganti atribut ya. Jadi kita bisa mengganti nama atribut atau field-nya dengan nama yang kita kehendaki dengan penggunaan alias tadi. Oke, clause aware yang tidak ditentukan dan penggunaan asterik ini kalau tidak ada clause aware pada sebuah perintah select berarti tidak ada kondisi pada pemilihan baris yang akan tampil. Efeknya adalah cross product atau di sini akan dicatatkan semua kombinasi tupelnya ya. Jadi misalkan select di sini ada query 910 itu untuk memilih semua employee dengan semua kombinasi employee SSN dan department. Di query 9 itu kita mau men-select SSN-nya dari employee, dan di query 10 itu kita mau men-select SSN name dari employee department. Nah, di dalam clause aware juga kita bisa menuliskan tanda bintang yang artinya semua field akan kita tampilkan ya, semua field akan kita tampilkan dan semua baris juga akan ikut tampil kecuali ada where-nya ya. Jadi seperti contohnya di Q1C, Q1D itu tidak semua baris yang tampil, tapi tanda bintang ini bisa kita anggap bahwa semua field itu akan ikut tampil pada saat dilakukan eksekusi select. Kemudian ada juga distinct ya. Distinct di sini fungsinya menghilangkan record yang duplikat atau baris data yang duplikat dari hasil query. Nah, misalkan di sini contoh penggunanya adalah ambil gaji setiap karyawan dan semua gaji yang nilainya berbeda. Maka kita bisa lakukan select distinct salary. Nah, kalau untuk ambil gaji setiap karyawan ya kita bisa menggunakan select all salary. Kemudian di sini ada operasi union, except, dan intersect, di mana contohnya adalah sebagai berikut ya. Di query 4, buatlah daftar semua nomor proyek untuk proyek yang melibatkan seorang karyawan yang nama belakangnya adalah Smith, baik sebagai pekerja atau sebagai manajer departemen yang mengendalikan proyek. Nah, ini adalah query-nya ya. Jadi ada dua query yang digabung di sini dengan operasi union. Kita bisa lihat di Q4A ya. Kemudian untuk pencocokan pola, itu kita biasanya menggunakan operator perbandingan, yaitu like yang digunakan untuk pencocokan pola string.
Nah, di sini ada wildcard. Wildcard-nya ada persen, di mana fungsinya menggantikan sejumlah baik 0 ataupun lebih karakter bebas. Sementara kalau kita menggunakan garis bawah, itu fungsinya untuk menggantikan salah satu karakter saja. Nah, selain itu juga ada operator perbandingan ya. Operator perbandingan menggunakan between. Misalkan penggunaannya pada bagian clause-aware, kita akan menampilkan gaji antara 30.000 dan 40.000 ya. Jadi tambahkan di sana keyword between. Kemudian ada operasi aritmatika standar, penjumlahan, pengurangan. Itu juga bisa dilakukan ya pada bagian select ini. Kita cuma tinggal menuliskan atribut apa atau field apa yang dikali dengan field apa. Kemudian ada pengurutan hasil query, bisa menggunakan clause order by yang bisa kita setting apakah akan menaik atau menurun. Jadi bisa menggunakan kategori descending atau ascending. Kemudian ada yang berikutnya ya teman-teman. Jadi di sini adalah block query pengembalian SQL basic secara umum. Dari penjelasan tadi bisa kita simpulkan yaitu tadi ya, select atribut listnya apa, from table listnya apa, where kalau diperlukan kondisinya apa, dan order by kalau kita memang mau menentukan urutannya dengan atribut list apa lalu titik koma. Nah, yang berikutnya adalah pernyataan insert delete update dalam SQL. 3 perintah untuk modifikasi database ya, insert untuk menyisipkan baris baru, data baru, update untuk memperbaharui atau memodifikasi data dari tabel, dan delete untuk melakukan penghapusan ya. Ini ya tadi sudah dijelaskan tentang insert, perintahnya insert into, nama tabel, values, kemudian values-nya apa. Nah, untuk insert juga bisa kita lakukan untuk menyimpan beberapa tabel sekaligus, beberapa baris data sekaligus ya. Di sini ada beberapa DBS yang mendukung, misalkan create table apa, like employee. Ya, jadi nanti disebutkan akan membuat tabel dari yang seperti employee dengan query SQL yang kita definisikan di dalam kurung. Tadi untuk menghapus data juga ya kita ada clause aware-nya agar nanti kita bisa berhati-hati atau memilih baris mana saja yang dihapus. Nah, sintaksnya adalah delete from, nama tabelnya apa, where, apa kondisinya yang akan dihapus. Lalu untuk update, tadi untuk mengubah nilai atribut, kemudian kita juga harus tambahkan clause aware apabila hanya record atau baris data tertentu saja yang akan kita lakukan pengupdatean data. Nah, ini ya sintaksnya update, terus kemudian tabel apa yang diupdate, set, ini adalah field-field yang akan diisi dengan nilai baru, where p number-nya berapa gitu ya. Itu untuk kondisi yang dihapusnya. Itu sekian untuk video pembelajaran pada pertemuan 4 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.